Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk Perjanjian Kekal. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat ke saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menyertai kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang bertajuk Perjanjian Kekal, pelajaran keempat. Terima kasih juga saudara karena terus bersama dengan saya dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Jadi saudara, pada minggu ini, tajuk Sekolah Sabat kita adalah Perjanjian Kekal. Yang menjadi pertanyaan utama di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ialah mengapa atau apa tujuan Tuhan menyampaikan perjanjian kepada Abraham atau Abram. Kemudian bagaimana Tuhan menyampaikan perjanjian itu. Dan bagaimana kita dihubungkan dengan perjanjian Tuhan dan Abram ini. Seperti biasa saudara, di screen adalah ayat-ayat Alkitab yang akan pastinya membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Ayat hafalan kita di dalam Kejadian 17 ayat 7 terjemahan baru. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Itulah dia saudara, ayat hafalan kita yang pastinya akan membuka mindah kita untuk pembahasan atau perbincangan Sekolah Sabat kita pada hari ini. Saudara, mukadimah atau introduction Sekolah Sabat kita memberi pengertian kepada kita bahwa perjanjian adalah suatu kontrak antara dua pihak. Perjanjian kekal adalah perjanjian antara Tuhan dan umat manusia. Tuhan juga mengesahkan perjanjian ini dengan orang-orang tertentu seperti Nuh, Abraham, Ishak, atau Yakub. Inilah saudara, artinya perjanjian kekal itu. Sebuah perjanjian atau kontrak harus memuat nama-nama orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu, adalah penting untuk kita mengetahui nama pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Penting juga untuk mengetahui syarat-syarat dalam kontrak atau perjanjian dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Itu sebabnya saudara, kalau masih ingat perjanjian Tuhan dengan Nuh, Sabat yang lalu, pada minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kemudian pada Sabat ini, kita akan mempelajari lebih detail, lebih mendalam tentang perjanjian Tuhan dengan Abram atau Abraham. Itu sebabnya kita akan mempelajari siapa yang terlibat dalam perjanjian itu, apa syarat-syaratnya, dan apa kewajiban dari setiap yang terlibat di dalam perjanjian itu. Itu makanya saudara, untuk mengerti dan memahami pelajaran kita akan membahas 5 topik, yaitu Yahweh yang kekal, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Abram menjadi Abraham, kemudian tahap-tahap perjanjian dan kewajiban perjanjian. Kita langsung ke topik yang pertama saudara, yaitu Yahweh yang kekal. Apa makna nama Yahweh ini? Apa kaitannya dengan Abraham? Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dari ayat yang kita baca sebentar tadi saudara, kita memahami bahwa aku di dalam ayat itu adalah nama Tuhan. Ini terdiri daripada 4 huruf dalam bahasa Ibrani, yaitu YHWH. Dan ini biasanya diterjemahkan menjadi Yahweh atau Yehova. Rasul Yohanes menerjemahkannya sebagai dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam Wahyu 1 ayat 4. Yaitu saudara, yang kekal. Itulah maknanya. Yang kekal.
Nama Tuhan mewakili keberadaan dirinya, kekekalannya, dan kedaulatannya atas sejarah. Itu sebabnya di dalam buku Wahyu 1 itu menjelaskan sesuatu yang berkekalan, yang ada, yang sudah ada, yang akan ada, akan datang. Jadi luar biasanya Tuhan kita yang kekal ini. Dalam Kejadian 15, saudara, Musa menggunakan nama ini ketika menceritakan percakapan pertama antara Tuhan dan Abraham. Nama itu mengungkapkan aspek identiti, sifat pribadi dan karakter Tuhan itu. Dan oleh pengetahuan ini kita dapat belajar untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Dan kita didorong untuk mengetahui nama Tuhan dan artinya, sehingga kita dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, aku berarti kehadiran yang kekal. Masa lalu, sekarang, dan masa depan sama dengan Tuhan. Dia melihat peristiwa paling jauh dari sejarah masa lalu dan masa depan yang jauh dengan penglihatan yang jelas, seperti kita melakukan hal-hal yang berlangsung setiap hari. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Dan jika kita melakukannya, itu tidak akan menambah pada kesejahteraan kekal kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan iman dan percaya pada Aku yang agung. Kita ke topik yang kedua, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Apa makna El Shaddai ini dan apa kaitan dengan Abraham? Keluaran 6 ayat 2 mengatakan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ayat ini sudah jelas sebenarnya menjelaskan kepada kita. Aku di sini adalah Tuhan yang juga telah menampakkan Ishak, telah menampakkan dirinya kepada Yakub yang disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan mengesahkan perjanjiannya dengan Abraham, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu El Shaddai, dalam Kejadian 17 ayat 1. Abraham tidak dapat memiliki anak karena kelemahan dan kerapuhan sifat manusia yang jatuh. Meskipun demikian, Yang Maha Kuasa memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Itu sebabnya Tuhan menampakkan kuasanya kepada Abraham, khususnya mengenai dengan anak di sini. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Kejadian 28 ayat 3, Ishak memberkati Yakub dalam nama El Shaddai, dan Tuhan muncul di hadapan Yakub menggunakan nama ini. Yakub juga menggunakan nama yang sama untuk memberkati orang lain. Saudara, Tuhan itu Maha Kuasa, dan Dia juga memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Dia bersedia memberikan dari kekayaan ini kepada setiap orang yang mencarinya dengan iman dan ketaatan. Topik yang ketiga yaitu Abram menjadi Abraham. Mengapa nama Abram ditukar kepada Abraham dan bagaimana proses penukaran ini dilakukan? Kejadian 17 ayat 5 mengatakan, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Sahabat yang dikasihi, luar biasa saudara. Karena Tuhan memberikan nama yang begitu istimewa kepada Abram, menjadikannya sebagai Abraham, yang diartikan sebagai menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sahabat yang dikasihi, nama Tuhan mewakili karakternya, sifatnya, dan tabiatnya. Dengan cara yang sama, nama orang di dunia timur lama mewakili karakter mereka. Ketika sesuatu yang penting terjadi dalam kehidupan seseorang, mereka akan mengubah namanya. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Seperti dalam Kejadian 32, Yakub yang pada mulanya namanya adalah Israel, yang diartikan sebagai bergumul melawan Allah. Kemudian Kejadian 41, Yusuf, nama asalnya adalah Zafnat Paniah, yang diartikan namanya sebagai pengungkap rahasia. Kemudian Rut pasal 1, Naomi, yang
Pada asalnya namanya adalah Marah yang diartikan sebagai pahit. Kemudian Daniel 11 ayat 7, nama Daniel, di mana nama asal Daniel itu adalah Belsazar, yang mengartikan Bel melindungi dirinya. Inilah beberapa contoh saudara, orang Timur Tengah yang ditukarkan namanya karena ada sesuatu sebab, ada sesuatu tujuan. Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham untuk sebagai pemenuhan janji dari perjanjian itu. Sejak saat itu dia akan dikenal sebagai bapa dari banyak orang. Ini memperkuatkan iman Abraham. Seterusnya saudara, topik yang keempat yaitu tahap-tahap perjanjian atau langkah-langkah di dalam perjanjian tersebut. Bagaimana tahap perjanjian Tuhan dengan Abraham dan apa pengajarannya untuk kita? Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan memeteraikan perjanjiannya dengan Abraham dalam 3 tahapan dengan masing-masing 3 bahagian. Kalau kita melihat saudara kronologi atau tahapan tersebut, yang pertama dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di mana cara Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada Abraham ialah dengan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kemudian di tahapan ini Tuhan memerintahkan, pergilah dari negerimu. Dan Tuhan memberikan janji, aku akan memberkatimu. Kemudian tahapan seterusnya dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, kita boleh mengetahui bagaimana Tuhan mendekati Abraham dengan kata, akulah Tuhan. Kemudian dalam perintah Tuhan kepada Abraham itu, ambillah bagiku seekor lembu betina. Dan janji Tuhan di dalam tahapan ini ialah, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Kemudian tahap yang ketiga saudara, dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 14, Tuhan menggunakan pendekatan dengan cara akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengatakan kepada Abraham. Kemudian Tuhan memerintahkan dalam tahapan itu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan janji Tuhan dalam tahapan ini, kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Artinya saudara, di dalam tahapan-tahapan itu kita mengetahui bahwa Tuhan mendatangi Abram, memberinya perintah, dan kemudian membuat janji kepadanya. Mendatangi itu menyatakan pemilihan Tuhan akan Abraham untuk menjadi tokoh utama perjanjian kasih karunia-Nya yang pertama. Perintah itu melibatkan ujian kepercayaan penuh kepada Tuhan. Walaupun dibuat khusus untuk keturunan Abraham, akhirnya perjanjian ini merangkumi janji untuk seluruh umat manusia, termasuklah saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, topik yang kelima yaitu kewajiban perjanjian. Apa kewajiban Abraham berkaitan dengan janji yang Tuhan sampaikan? Dan apa pula kewajiban Tuhan? Kejadian 18 ayat 19 mengatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita ada tahapan bagaimana Tuhan datang kepada Abraham, kemudian ada perintah Tuhan kepadanya, kemudian ada prasyarat dan ada tanggung jawab di antara Tuhan dan juga Abraham. Di mana saudara, berkat dari perjanjian itu tidak dapat dinikmati atau dipelihara kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh penerimanya. Ini adalah perjanjian kasih karunia. Itu adalah inisiatif Tuhan. Dan Dia menawarkan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Namun itu bukanlah perjanjian satu pihak. Mereka yang menerima perjanjian Tuhan harus melakukan bahagian mereka.
Perjanjian menjadi batal jika kita tidak menataati atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Namun, saya harap Anda tidak salah dengan saya. Di sini, jangan salah saudara. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita menaati atau menuruti perintahnya. Dia menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia. Kemudian ketaatan kita pada hukumnya mencerminkan tanggapan kita atas iman dan kasih. Artinya saudara, kita mengimani dengan respon atas dasar kasih, atas dasar pengorbanan Tuhan pada setiap kita. Tuhan menggunakan ketaatan kita untuk memenuhi janji-janji perjanjiannya di dalam kita. Inilah makna daripada penurutan ketaatan itu kepada perjanjian itu, saudara. Apakah ada lagi kewajiban lain dalam perjanjian Tuhan ini? Kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ada satu lagi bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, yaitu melalui sunat. Apa tujuan dari sudut sunat sebagai tanda perjanjian, saudara? Mungkin ini menjadi pertanyaan kepada kita. Tujuannya adalah untuk membezakan keturunan Abraham dari orang yang bukan Yahudi. Kemudian untuk mengabdikan ingatan perjanjian. Kemudian untuk mengembangkan kemurnian moral. Kemudian tujuan sunat itu adalah untuk mewakili kebenaran oleh iman. Dan seterusnya, tujuan sunat itu adalah untuk melambangkan sunat di hati. Dan yang terakhir, untuk tanda ucapan baptisan Kristen. Namun, yang mungkin menjadi pertanyaan kita juga ialah mengapa sunat tidak lagi menjadi tanda perjanjian seperti pada zaman Abraham? Saudara, apa yang berlaku setelah beberapa lama, tanda ini telah disalahartikan sebagai kewajiban untuk diselamatkan, sehingga kehilangan makna aslinya. Di dalam Yesus, sunat diganti dengan iman yang bekerja melalui kasih, ciptaan baru, dan menaati perintah Tuhan. Inilah yang disebut sebagai sunat di hati. Pena Inspirasi juga menjelaskan, apabila prinsip kasih ditanamkan di dalam hati, apabila manusia dibaharui menurut gambaran Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10:16. Jika hukum itu sudah disuratkan di dalam hati, bukankah itu menjadi kehidupan kita? Penurutan, pelayanan, dan bakti, kasih adalah tanda yang benar dari penurutan itu. Inilah maksudnya disunatkan di dalam hati. Artinya di dalam hidup kita, hati dan pikiran kita, semua tindakan kita dimotivasikan oleh kasih karunia Tuhan yang telah memperbaharui hidup kita. Itu sebabnya bila itu ada di dalam hati kita, dalam kehidupan, dan menjadi budaya dalam kehidupan kita, segala penurutan kita, pelayanan kita, perbuatan kita, tindakan kita, itu semuanya adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa bekerja di dalam diri kita masing-masing. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk menjalinkan hubungan istimewa, akrab dengan Tuhan, hubungan yang akan menyatakan rencana penyelamatan kepada dunia. Itu makanya saudara, marilah kita imani perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Karena perjanjian itu berkaitan dengan janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara, sekianlah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ringkasan ini serba sedikit boleh membantu kita di dalam pembelajaran sekolah sahabat kita, khususnya pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah apa yang kami telah pelajari itu
akan kami sematkan dalam hati, dan yang paling penting, kami boleh melakukannya, mengaplikasikannya. Sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Kami serahkan semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.